Hai, video kali ini gue pengen ngasih tips ke kalian bagaimana cara belanja online, khususnya kalau kalian beli iPhone atau gadget lainnya via e-commerce. By the way, kalian ketika belanja atau transaksi itu jangan mau kalau nggak lewat e-commerce, kecuali kalian tuh bener-bener paham dan kenal banget sellernya. Kalau kalian tiba-tiba TF atau transfer kepada orang yang nggak dikenal sama sekali, yang nggak tahu asal-usulnya, nggak jelas alamatnya, kita bener-bener belum pasti tahu, jangan pernah melakukan transfer uang duluan. Pastikan selalu gunakan e-commerce sebagai pihak ketiga biar kita kalau ada apa-apa gampang komplainnya. Nah, ngomongin komplain, di video kali ini gue pengen ngasih tips ke kalian bagaimana komplain kalian ketika barang yang datang, unit yang datang yang diterima ke kita nggak sesuai dengan iklan atau deskripsi yang diinformasikan oleh seller. Dan tips ini terbukti ampuh, 100% gue melakukan beberapa kali komplain berhasil dan selalu dikembalikan barangnya dan uangnya juga kembali. So, simak video ini sampai selesai, gue akan memberikan tips and trick bagaimana kalian melakukan komplain yang benar, akurat, dan legal biar sukses 100%. Yuk kita mulai, let's go. Let's go. Oke, di sini gue kebetulan melakukan transaksi di Tokopedia. Gue coba kasih tahu transaksinya yang mana. Di sini gue melakukan pembelian iPhone 12 128GB bea cukai. Bisa dilihat dulu di sini iklannya. Sebentar. Oke, iklannya di sini. Oke. iPhone 12 128GB bea cukai minus kamera notif. Lalu gambarnya di sini, teman-teman bisa lihat. Ini waktu gua beli tuh warnanya white, belum blue kayak gini. Kayaknya udah diganti lagi housingnya sama sellernya. Lalu gambarnya diganti jadi warna biru. Kita lihat juga deskripsinya. Di sini ada deskripsi produknya, yaitu iPhone 12 128GB jaringan bea cukai, batangan unit only, minusnya di sini di keterangannya kamera notif fungsi normal. Setelah itu gua chat juga sellernya, ditanyain, "Gan, gimana? Apakah ada minus lain?" Dia jawab, "Sesuai deskripsi nggak ada minus lain." Dan berarti asumsi gua adalah gua akan dapat iPhone 128GB terregistrasi bea cukai dengan minus hanya kamera notif di harga sekitar 5 jutaan waktu itu beli. Oke, ternyata setelah datang barangnya tidak sesuai. Lalu gua melakukan pesanan di komplain, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, hal yang penting yang pertama ketika kalian menerima barangnya adalah melakukan unboxing. Jadi pastiin setiap kalian nerima barang yang kalian beli, khususnya di sini adalah iPhone atau gadget lainnya, kalian itu wajib banget melakukan video unboxing dengan videonya yang proper. Artinya proper di sini, videonya itu jangan yang gelap, pakai kamera yang bagus biar terang, biar objeknya, detailnya kelihatan. Lalu per bagian dari paketnya tuh kasih lihat di kamera, kayak dari bagian atas, bagian samping, bagian kanan, kiri, atas, bawah. Itu kalian kasih tahu semuanya di showcase, dikasih tahu bagian-bagian dari paketnya kondisinya kayak gimana. Lalu kasih tahu juga untuk tracking numbernya atau nomor bookingnya gitu, nomor resinya. Kalian kasih lihat ke kamera, dideketin, alamat kalian juga kasih tahu sebagai bukti bahwa itu adalah paketnya bener-bener yang dikirim oleh seller. Lalu setelah kalian liatin di bagian-bagian kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang secara detail, kalian buka paketnya dan cek kelengkapan dan fungsinya. Nah, setelah gua melakukan hal tersebut, ternyata ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai. Lalu bisa teman-teman lihat di sini, kita buka aja pesanan di komplainnya. Di sini gua melakukan pengajuan komplain. Dan ini yang penting yang harus kalian tahu setelah kalian melakukan unboxing dan ngecek kondisi barangnya. Setelah ternyata barangnya tidak sesuai, kalian harus deskripsikan dengan jelas urutan-urutan proses terjadinya atau proses kondisi dari handphonenya. Misalkan di sini gua tulis kronologinya. Gua tulis di sini, "Mohon maaf, ada beberapa kondisi yang tidak sesuai dan tidak diinfokan dengan jelas sebelumnya." Jadi pastiin infonya itu sesuai atau tidak. Kalian harus cek dulu di deskripsi dan tanyakan dulu ke seller sebelum check out. Kalau ternyata sellernya tidak membuka atau menginformasikan secara jelas, kalian tulis aja kayak gitu. Tidak diinfokan dengan jelas sebelumnya. Dengan berat hati saya ajukan return. Lalu kalian ceritain kronologinya kayak gua di sini. Teman-teman bisa lihat kronologinya, kalian ceritain per poin. Poin 1 mulai runtut dari kedatangan paket ya. 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Gue coba bacain di sini. Berikut kronologinya.
Poin 1, yang pertama, paket diterima dengan baik, aman, tidak ada kerusakan apapun kalau memang paketnya aman. Tapi kalau misalkan kalian nemuin paketnya penyok dan lain sebagainya, kalian jelasin juga sesuai dengan kondisi apa adanya. Kalau bagus, sebutkan bagus, jangan ngarang. Kalau jelek, sebutkan juga kondisinya jelek, jangan ngarang juga. Lalu dalam kurung di sini, video unboxing terlampir. Nah, video unboxing yang tadi kalian rekam nanti dilampirkan di komplainnya. Nanti gua kasih lihat. Lalu poin yang kedua, part kamera gantian dan ada notif. Sinyal aman, dicoba beberapa kartu, email terdaftar di bea cukai sesuai iklan. Kalian jelasin juga part kamera gantian dan ada notif karena memang kondisinya kayak gitu. Sinyal aman, dicoba beberapa kartu, email terdaftar, bea cukai sesuai iklan. No komplain, sudah diinfo sebelumnya. Jadi apapun yang sudah diinfo kalian juga catat biar lebih jelas. Berarti poin 2 ini aman, gak ada komplain. Tapi kalian tuliskan aja untuk detail informasinya. Lalu yang ketiga, di sini kalian teman-teman bisa lihat juga kondisi fisik mulus. Layar pakai anti gores, namun setelah anti gores dilepas untuk cek kondisi layar, banyak goresan di layar padahal seller bilang tidak ada minus selain notif kamera. Video kondisi layar dan screenshot seller terlampir. Nah, setelah gua cek, gua buka tempered glassnya, dan ini juga pelajaran buat kalian. Kalau beli iPhone second ada tempered glassnya, kalian copot aja karena khawatir itu adalah akal-akalan seller buat nutupin kondisi dari LCD-nya. Setelah itu, video kondisi layar dan screenshot terlampir. Nah, jadi kalian foto dan kalian videoin aja buktinya untuk dilampirin nantinya. Poin yang keempat atau yang berikutnya, bikin secara urut-urutan dengan rapi. Seller bilang BH 100%, bukan suntikan. Setelah dicek aplikasi Trio Tools, datanya BH 86% dan sudah 800 kali charge. Tidak sesuai info dari seller. Lalu kalian juga sertakan bukti screenshot Trio Tools dan info dari sellernya. Misalkan di chatnya bilang sellernya BH-nya 100% original, lalu kalian screenshot chattingannya dan kalian juga screenshot bukti pengecekan dengan Trio Tools-nya, kalian upload juga. Kayak gitu. Yang kelima, housing bukan original. Warna yang diterima warna putih sesuai iklan, tapi data Trio Tools housing asli itu warna biru. Nah, waktu di iklan tadi kayaknya itu housingnya udah diganti seller setelah gua balikin barangnya, karena waktu gua order di sini kalau teman-teman bisa lihat warnanya itu putih. Gua deketin, warnanya itu putih, bisa dilihat. Nah, kayak gitu. Waktu gua pertama kali order housingnya itu warna putih, makanya gua komplain. Setelah dicek ternyata housingnya itu warna biru. Jadi jelas itu adalah housing gantian yang nggak sesuai dengan informasi seller. Lalu di sini gua juga tambahin, SIM tray juga tidak ada nomor emailnya. Biasanya housing ori pada SIM tray akan ada email gitu ya. Kalian cek juga SIM tray-nya, kalau ada nomor emailnya samain dengan email yang ada di handphonenya apakah sama atau enggak. Kalau enggak, kalian jelasin juga kondisinya kayak gimana. Bukti screenshot terlampir gitu. Lalu di poin yang keenam, overall semua fungsi tidak ada masalah, namun kondisi fisik, warna, dan kesehatan baterai tidak sesuai. Nah, lalu setelah dijelasin kondisinya dari awal sampai akhir, sebagaimana yang kalian terima, kalian kasih rangkuman. Overall semua fungsi tidak ada masalah. Karena memang secara fungsi nggak ada masalah setelah gua cek, namun kondisi fisik, warna, dan kesehatan baterai tidak sesuai. Ini juga harus dijadikan highlight supaya kalian itu lebih kuat untuk berargumen. Lalu di bagian bawah, kalian kuatkan lagi alasan kalian kenapa retur. Dari beberapa poin di atas, saya keberatan dengan kondisi di poin 3, 4, dan 5, maka dengan berat hati saya terpaksa ajukan pengembalian barang. Saya apresiasi untuk respon seller dan packing barang yang bagus dan aman. Jadi kalian juga harus mengapresiasi kalau memang packingnya bagus, bilang bagus. Kalau sellernya responsif, bilang juga responsif, apa adanya aja gitu, jujur. Dengan ini saya sepenuhnya serahkan kepada pihak Tokopedia untuk menilai dan memberikan keputusan. Saya harap bisa dengan teliti dan seksama melakukan pengecekan. Lalu di sini gue juga sertakan bukti-buktinya, video unboxing, screenshot dari Trio Tools, screenshot chattingan, dan lain sebagainya. Pokoknya diupload aja sesuai bukti-bukti untuk memperkuat argumen kita. Gitu. Jadi intinya di video kali ini tuh gue pengen ngasih tahu, ketika kalian komplain, kalian tulis sedetail mungkin kondisinya, baik itu kondisi yang bagus atau yang jeleknya. Lalu nanti di akhir kalian kasih simpulan apa yang ngebuat kalian itu pengen retur. Jadi kalian sedikit agak PR, memang harus ngejelasin satu-satu, 1 poin, 2 poin, 3 poin, sampai seterusnya, sampai poin-poinnya semua kalian udah tulis. Lalu kalian simpulkan keberatan kalian itu kenapa, buktikan juga, sertakan juga bukti-bukti yang udah kalian kumpulin. Kayak gitu. Jadi sebelum kalian siapin bukti-buktinya,
jangan dulu nulis komplain, jangan dulu nulis hal-hal atau melakukan komplain biar nanti ketika pengajuan komplain kalian itu lebih paten aja gitu kalau bukti-buktinya udah siap. Jadi kalian siapin dulu bukti-buktinya, kalian masukin dulu dalam satu folder, kalian screenshot dulu. Kalau ada video kalian siapin dulu videonya. Dan untuk di Tokopedia ini seingat gue itu maksimal 200 MB ya ukuran videonya. Jadi kalau ukuran video komplainnya kalian lebih dari 200 MB, kalian kompres dulu, kecilin dulu, tapi jangan terlalu kecil biar nggak pecah gambarnya. Jadi maksimal di 200 MB kayak gitu. Setelah melakukan komplain itu kalian tinggal tunggu aja. Pasti gue jamin kalau memang kondisi barangnya nggak sesuai seller, nggak sesuai informasi, dan sebelumnya nggak diinfokan sama seller, pasti Tokopedia maupun e-commerce yang lain pro ke kita. Asal buktinya kuat kayak yang gue lakuin ini. Kayak gitu. Dan mungkin kalian juga punya pengalaman-pengalaman lain, boleh komen di kolom komentar. Gue coba kasih lihat kasus yang lain. Gua juga pernah beli di sini iPhone 12 Pro di sini. Ini juga dikembalikan, pesanan di komplain, teman-teman bisa lihat di sini dibatalkan sistem. Ini juga karena memang tidak sesuai dengan informasi seller. Gua akan coba klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat polanya gua selalu sama, izin retur karena beberapa hal lalu gua jelasin per poinnya 1 2 3 4 5, 6 sampai seterusnya, pokoknya sampai sedetail mungkin. Lalu di bawahnya gue di sini dari poin penjelasan poin 3, 4, 5 yang membuat saya berat hati harus meretur unit tersebut. Kayak biasa, kayak tadi sebelumnya, polanya sama, tulisin semua poinnya, lalu poin mana yang membuat kalian berat, kalian tulisin dan simpulin di ujung dari komplainnya. Siapkan juga bukti-buktinya, bukti video, bukti foto. Di sini ada bukti-buktinya, gue coba kasih lihat. Kayak gitu, gue kasih lihat bukti-buktinya. Oke, ini untuk memperkuat argumen kita biar si sellernya nggak bisa ngeles dan nggak bisa nolak kayak gitu. Oke, ada juga beberapa komplain lain sebetulnya, tapi menurut gue udah cukup. Dua ini mewakili, mengasih gambaran bagaimana cara komplain yang akurat, yang bener, yang bisa ngebuat kita komplainnya itu diterima. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian untuk lebih yakin lagi, untuk lebih pede lagi kalau kalian melakukan transaksi online. Karena kita juga sebagai orang, sebagai subjeknya harus cerdas, harus pinter dalam mengantisipasi beberapa kemungkinan kebusukan-kebusukan atau ulah-ulah seller yang nggak jujur kayak gitu. So mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian pengen lihat konten-konten gue yang lainnya tinggal diklik aja. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye. Apple devices, gadget and technology.